Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zilfa Agustina Munawar. Saya dari kelas TI 20C Karyawan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kasus opcode atau set instruksi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Tujuan: memahami representasi set instruksi dan jenis-jenis format instruksi. Tujuan: memahami representasi set instruksi dan jenis-jenis format instruksi, mengetahui jenis-jenis tipe operan digunakan, macam-macam mode pengalamatan, format instruksi pada Pentium, memahami implementasi set instruksi pada Pentium 2. Sasaran: pengetahuan mengenai set instruksi sangat dirasakan manfaatnya oleh programmer bahasa tingkat rendah, seperti bahasa assembler. Bagi programmer bahasa tingkat rendah sangat memerlukan informasi tentang penggunaan register dan spesifikasinya, struktur memori, maupun format instruksinya. Bab ini akan mengupas tentang karakteristik mesin instruksi, tipe-tipe operasi, mode pengalamatan, dan format instruksi. Karakteristik mesin instruksi. Instruksi mesin atau mesin instruction yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi atau instruction set CPU. Mempelajari karakteristik instruksi mesin meliputi elemen-elemen instruksi mesin, representasi instruksinya, jenis-jenis instruksi, penggunaan alamat, rancangan set instruksi. 1. Elemen-elemen instruksi mesin. Untuk dapat dieksekusi CPU, suatu instruksi harus berisi elemen-elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Apa saja elemennya? Yang pertama, operation code. Yang kedua, source of run reference. Yang ketiga, result of run reference. Dan yang keempat, next instruction reference. Yang kedua, representasi instruksi. Instruksi komputer dipresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa file. File-file ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Format instruksi, ada opcode, ada alamat. Kode operasi atau opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Mnemonic mengindikasikan suatu operasi bagi CPU. Contoh mnemonic adalah add atau penambahan, subtract atau pengurangan, load muatan data ke memori. Peran dari operasi. Melihat dari sumbernya, operan suatu operasi dapat berada di salah satu dari ketiga daerah berikut ini. Yang pertama, memori utama atau memori virtual. Yang kedua, register CPU. Contoh representasi operan secara simbolik seperti di bawah ini. Programmer dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opcode simbolik memiliki representasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing operan. Jenis-jenis instruksi. Contoh suatu ekspresi bilangan seperti di bawah ini. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi tersebut menginstruksikan komputer untuk melakukan langkah berikut. Yang pertama, muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 210. Yang kedua, tambahkan isi lokasi memori 211 ke register. Yang ketiga, simpan isi register ke lokasi memori 210. Korelasi. Terlihat hubungan antara ekspresi bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Dalam bahasa tingkat tinggi, operasi dinyatakan dalam bentuk aljabar singkat menggunakan variabel. Dalam bahasa mesin, hal tersebut diekspresikan dalam operasi perpindahan antar register. Dapat ditarik kesimpulan bahwa instruksi-instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan-keinginan kita. Terdapat kumpulan unik set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, pengolahan data. Yang kedua, perpindahan data. Yang ketiga, penyimpanan data. Yang keempat, kontrolariran program. Yang keempat, jumlah alamat. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format operasi masing-masing CPU. Ada format operasi yang menggunakan 321 dan 0 register. Umumnya yang digunakan adalah 2 register dalam suatu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MIPS, million instruction per second. Selanjutnya,
Alamat per instruksi yang lebih sedikit akan membuat instruksi lebih sederhana dan pendek, tetapi lebih sulit mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Karena instruksi CPU sederhana, maka perancangan CPU juga terlihat sederhana. Jumlah dan bit per instruksi lebih sedikit sehingga fetch dan eksekusi lebih cepat. Diperlukan register CPU yang banyak, namun operasi antar register lebih cepat, lebih mudah mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Jumlah instruksi per program jauh lebih sedikit. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh instruksi-instruksi dengan jumlah register berbeda untuk menyelesaikan persoalan. Contoh menggunakan set instruksi dengan alamat 1, 2, 3 untuk menyelesaikan operasi hitungan seperti di bawah ini. Contoh instruksi 2 dan 3 alamat seperti pada gambar di bawah ini. Instruksi 1 alamat, gambar di bawah ini. Dan lanjut, spesifikasi instruksi 3 alamat. Simbolik sama dengan A sama dengan B tambah C. Format alamat hasil operan 1 operan 2 digunakan dalam arsitektur MIPS. Memerlukan word panjang dalam suatu instruksi. Spesifikasi instruksi 2 alamat. Simbolik A sama dengan A tambah B. Satu alamat diisi operan terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk menyimpan hasilnya. Tidak memerlukan instruksi yang panjang. Jumlah instruksi per program akan lebih banyak daripada 3 alamat. Diperlukan penyimpanan sementara untuk menyimpan hasil. Spesifikasi instruksi 1 alamat. Memerlukan alamat implisit untuk operasi menggunakan register akumulator AC dan digunakan pada mesin lama. Spesifikasi instruksi 0 alamat. Seluruh alamat yang digunakan implisit digunakan pada organisasi memori, terutama operasi stack. 5. Perangkat set instruksi. Aspek paling menarik dalam arsitektur komputer adalah perancangan set instruksi karena rancangan ini berpengaruh banyak pada aspek lainnya. Set instruksi menentukan banyak fungsi yang harus dilakukan CPU. Set instruksi merupakan alat bagi para pemrogram untuk mengontrol kerja CPU. Pertimbangan kebutuhan pemrogram menjadi bahan pertimbangan dalam perancangan set instruksi. Masalah rancangan yang fundamental meliputi operation repertoire, daya tipe, instruction format, register addressing. Tipe operasi. Dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemiripan dalam jenis operasinya. Selanjutnya, jenis operasi komputer. Ada transfer data, konversi, aritmetika input-output, logika, kontrol sistem, dan transfer control. Operasi set instruksi secara umum seperti di bawah ini. Selanjutnya dan yang terakhir, transfer data. Instruksi transfer data harus menetapkan lokasi operan sumber, lokasi operan tujuan, panjang data yang akan dipindahkan, mode pengalamatannya. Apabila sebuah atau kedua operan berada di dalam memori, maka CPU harus melakukan sebagai atau seluruh tindakan berikut. Yang pertama, menghitung alamat memori yang didasarkan pada mode alamatnya. Yang kedua, apabila alamat mengacu pada virtual memory, harus dicari alamat memori sebenarnya. Menentukan alamat berada dalam cache memori. Yang keempat, bila di cache tidak ada, dikeluarkan perintah ke modul memori. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.